warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 4 soal-soal masuk PTN di bab gelombang bunyi bagian yang pertama. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal pertama ini ada soal UTBK tahun 2021, dua buah sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak di sumbu X sebagaimana pada gambar. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang sama F. Kemudian cepat rambat bunyi di udaranya VU. Pengamat O diam. Kemudian sumber bunyi A bergerak ke kiri dengan laju VA sama dengan 0,25 VU. Dan sumber bunyi B itu bergeraknya ke kanan dengan laju VB sama dengan B VU. Jika selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut pengamat O itu adalah 2/15F, maka nilai B-nya berapa? Maka nilai B-nya berapa? Coba berarti ini kita hitungnya frekuensi yang didengar oleh pengamat. Ini pakai yang namanya persamaannya, rumusnya itu efek Doppler ya. Efek Doppler. Nah, kalian ingetin nih. Ini rumus tentang frekuensi dari pendengar, itu kita pakai rumus efek Doppler. Efek Doppler. Rumusnya begini ya, kakak ingetin lagi. Frekuensi pendengar sama dengan kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan pendengar atau pengamat dibagi kecepatan di udaranya plus minus kecepatan sumber dikali frekuensi sumbernya. Ini rumusnya. Nah sekarang ini pengamatnya kan ada dua sumber di sebelah. Kalau lihat dari gambar ini, sumber A ada di kiri, sumber B ada di kanan. Nah sekarang kita coba hitung yang dari sumber A nih. Dari sumber A kita pakai sumber A, berarti si A itu katanya ke kiri. A ke kiri berarti ke kiri. Nah, ini frekuensi pendengar atau pengamat dari sumber A itu sama dengan si pengamatnya dia, berarti ini V. Nah, berarti V aja, tidak ada plus atau minus dari P pengamatnya atau kecepatan pengamatnya dibagi ini. Nah ini kalian tinggal kasih plus atau minus nih untuk yang gerak si sumbernya menjauhi si pengamat. Ini A ya, A dikali frekuensi sumbernya A. Kalau si pengamatnya semakin jauh berarti kan A katanya kan dia gerakkan ke kiri, berarti si A ini gerak ke sana nih. Semakin jauh maka yang didengar si pengamat itu semakin kecil. Kalau F atau frekuensi pendengarnya yang didengar itu semakin kecil, maka berarti pembaginya ini harus plus ya. Plus. Jadi rumusnya gitu. Jadi ini kalian harus pahami kapan plus, kapan minus. Kita coba masukin angkanya. Ini berarti VU, kecepatan bunyi di udaranya, dibagi VU ditambah VA itu kan katanya 0,25 VU. Kali F. F-nya kan nanti dia sama nih. Nah, frekuensi sama, jadi kakak kasih simbolnya F aja. Sama dengan ini VU dibagi 1 VU ditambah 0,25 VU, berarti ini 1,25 VU dikali F frekuensinya. VU-nya kita coret sehingga ini kita dapat berapa ini 1,25 itu artinya 125/100. 100-nya naikin ke atas ya. 100/125 F. Ini kalau kita sederhanakan jadi nilainya itu
dapatnya 4/5 F. Jadi kita bagi 25 masing-masing. 100 bagi 25 4, 125 dibagi 25 itu 5. Oke. Ini yang dari sumber A. Kemudian dari sumbernya B. Sumbernya B. Nah, B juga bergeraknya ke kanan katanya. Kanan berarti juga dia semakin yang dia dengar itu semakin kecil juga ya. Berarti ini kita tulis berarti pendengar dari sumber B sama dengan ini tetap masih V, kemudian dibagi ini V ditambah V si sumber B dikali frekuensinya si B. Oke, kemudian kita masukin lagi angkanya. Jadi rumusnya hampir sama ya, karena kedua sumber ini menjauhi pengamat sehingga pengamat mendengarnya lebih kecil ya. Berarti ini VU, kemudian ini VU ditambah ini hasilnya BVU. Oke, BVU ya kali F. Oke, kita sederhanakan lagi nih VU per, berarti yang ini 1 ditambah B dikali VU dikali F. VU nya kita coret, jadi ini hasilnya 1 per dalam kurung 1 ditambah B dikali F. Oke, kita dapat tuh untuk yang dari sumber B. Nah, dikatakan di sini selisihnya, selisih sumber bunyi tadi itu nilainya 2/15 F. Berarti kita tulis di sini ya. Kalau katanya selisih frekuensinya itu nilainya 2/15 F. Oke, selisihnya mana? Sekarang berarti ini kita selisihin aja masing-masing, yang A sama yang B ini ya. Kita selisihin berarti ini 4/5 F dikurang 1 per 1 tambah B kali F sama dengan 2/15 F. Nah, F-nya bisa kita coret nih. F-nya bisa kita coret, F-nya bisa kita coret. Oke. Kemudian yang ini tinggal 4/5 ditambah ini 1 per 1 tambah B sama dengan, oh ini min, sorry. Ini min bukan plus ya. Ini min, masih min. Min sama dengan 2/15. Berarti 1 per 1 tambah B nya kakak pindahin sebelah kanan, dia jadi positif. Kemudian yang ini 4/5 dikurang jadinya dengan 2/15. Penyebutnya kita jadiin per 15. Berarti yang 5 ini kurangnya 3, berarti 3 kali 4 12 dikurang 2/15 sama dengan 1 per 1 tambah B. Ini berarti 10/15 sama dengan 1 per 1 tambah B. Oke. Ini dapatnya berapa? 10/15 itu kan kalau dibagi 5 berarti ini 2/3 sama dengan 1 per 1 tambah B dikaliin silang. Oke, kaliin silang. Oh, kakak nggak muat nih. Kakak pindah perhitungannya ke atas ya. Ke atas ya, ini nggak muat. Oke, berarti kakak tulis lagi di sini 2/3 sama dengan 1 per 1 tambah B dikali silang. Berarti 2 kali 1 2 kali B, di sini B ya ini. Itu ditambah 2B sama dengan 3 kali 1 3, berarti 2B itu sama dengan 2 nya pindah ke sana, jadi 3 dikurang 2 1. Berarti B nya berapa? 1/2 atau ya, setengah nih, 0,5. Oke. Kita dapatnya nomor 1 itu hasilnya 0,5. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini sama soal UTBK tahun 2021. Hampir sama dia, ada 2 sumber bunyi A sama B serta pengamat O terletak di sumbu X sebagaimana pada gambar. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi sama F
Kemudian cepat lambat bunyi di udaranya VU. Nah, ini yang agak berbeda di sini. Pengamat O, kemudian sumber A dan sumber B itu bergerak semuanya ke kanan. Semuanya ke kanan berturut-turut dengan 0,2 VU, 0,4 VU, dan 0,6 VU. Jika selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber itu adalah A, pertanyaannya frekuensinya berapa? Hampir sama kayak tadi, cuma ini semuanya sekarang bergerak ke kanan. Oke. Sekarang masih pakai efek Doppler ya. Sekarang kita coba ambil yang sumber A dulu. Sumber A berarti rumusnya F PA sama dengan ini VU. Nah, dikurang. Kenapa dikurang? Karena dilihat dari si A bergerak ya, mendekati si pengamat juga bergerak juga, berarti dia sebetulnya semakin kecil yang didengar, maka ini dikurangin ya. VO nih pengamatnya dibagi dengan VU, yang ini juga begitu, nilainya dikurang gitu. Dikurang ini VA dikali FA. Oke. Ya, sekali lagi nanti kamu perlu belajar lagi ya. Kenapa ini plus, kenapa ini min, atau kenapa ini min dua-duanya. Oke ya. Kalau masukin berarti ini sekarang ini VU, kemudian V0 itu katanya kan 0,2 VU tuh. Dibagi ini VU lagi dikurang si A itu bergeraknya 0,4 VU dikali F. Oke. Ini 1 dikurang 0,2 berarti 0,8 VU. Yang ini 1 dikurang 0,4 jadi 0,6 VU kali F. Oke, ini jadinya hasilnya 8/6 F, atau kita sederhana jadi 4/3 F. Oke, kita simpan. Kemudian untuk yang sumber B. Sumber B berarti ini rumusnya F pendengar untuk B sama dengan berarti kalau yang ini, ini semuanya jadi ditambah nih. Kenapa ditambah? Kamu pelajarin lagi ya. Ini VU ditambah V0 pengamat, ini VU ditambah VB dikali frekuensinya B si sumbernya. Oke, kita masukin angkanya. Ini VU ditambah 0,2 VU per ini VU ditambah 0,6 VU kali F. Oke. Yang ini hasilnya 1,2 VU per yang ini 1,6 VU dikali F. Oke. VU nya kita bisa coret sama itu berarti ini tinggal 12/16F. Jadi komanya saling menghilangkan ya, nggak apa-apa. Jadi kita bisa tulis 12/16. Kita sederhanain lagi, kita dibagi dengan berapa nih? Dibagi dengan 4, berarti ini 3/4F. Oke, dapat ini sama ini. Nah, sekarang kita selisihin katanya. Hasil selisih frekuensinya itu hasilnya A. Nah, sekarang kita selisihin nih. Yang besar kurang yang kecil, berarti ini 4/3F dikurang dengan 3/4F sama dengan A. Kita jadiin per 12 ya. 12 kurang 4 berarti ini jadi 16 per kita 16F. Ini per 12 gitu, boleh kita tulis. Ini berapa? 9F dibagi 12 sama dengan A. Jadi 16F dikurang 9F hasilnya berapa? Hasilnya 7/12F sama dengan A. Yang ditanya itu F-nya. Berarti F-nya sama dengan kaliin silang. Berarti ini 12 kali A per 7. Oke. Dapat frekuensinya itu 12/7A. Kita dapat jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3.
Di nomor 3 ini ada soal SBMPTN tahun 2018, sebuah dawai dengan panjang 0,5 meter, masanya 10 gram, ditegangkan sebesar dengan gaya sebesar 200 Newton. Pernyataan yang benar sebagai berikut. 1, 2, 3, 4. Oke. Dawai. Oke, dawai gambarnya sederhananya gini. Ini untuk nada dasar. Gambarnya gitu ya. Dawai ini. Oke. Ini untuk nada dasar. Gambarnya kayak gitu, kalian sambil mengingat-ingat. Oke, kemudian kita cari apa dulu? Oh, cek yang nomor 1 dulu. Kecepatan gelombang pada dawai. Bener gak sih 100 meter per second? Ini, nah ini harus hafal nih rumusnya. Rumus kecepatan di dawai. Rumus udah jadinya nih, kakak tulis. V sama dengan akar F dikali L dibagi M. F-nya itu tegangannya, kemudian L itu panjang dawanya, M itu masanya. Udah tinggal kita masukin. Jadi emang harus hafal. Kalau nggak hafal ya susah juga mencarinya ya. Berarti akar ini F-nya itu 200, kemudian L-nya berapa? Setengah, 0,5 dibagi masanya berapa? Masanya gram di dalam kilogram, berarti ini 0,01 ya. Oke, kalau kalian hitung ini dapatnya, nah, ya dapatnya ini 100 nih meter per second. Jadi pernyataan 1 betul. Oke, nomor 2, nada atas pertama. Yang terjadi pada dawai itu memiliki katanya panjang gelombangnya 2 kali panjang tali. Oke, kita gambar. Kalau ini tadi gambar yang atas ini adalah nada dasar, berarti kalau dia nada atas 1 gambarnya begini nih. Nah, gambarnya gini. Kalau ini nada dasar gitu ya, kemudian berarti kalau kita tambahin lagi begini, ini jadi nada atas 1 nih. Jadi bentuk gelombangnya kayak gini. Maka kalau ini panjang dawainya, nah kalian tahu nih kalau gambar gini nih berapa gelombang nih. Berarti L-nya itu sama dengan lambda. Jadi panjang gelombangnya itu sama dengan satu kalinya aja ya. 1 kalinya ya. Jadi bukan panjang gelombangnya bukan 2 kalinya, tapi 1 kali. Maka pernyataan 2 salah. Oke, kita cek yang nomor 3. Panjang gelombang maksimum. Nah, ini panjang gelombang maksimum di dawai itu saat kapan tuh? Pada saat nada mana? Nada keberapa? Nah, kita paham panjang gelombang maksimum itu pada dawai itu terjadi pada saat nada apa? Nada dasar ya, nada dasar. Nada dasar ya gambar yang atas itu. Berarti ini gambarnya begini. Gambar nada dasar itu dia terbentuknya berapa? Kalau ini L, maka L-nya itu sama dengan berapa? Sama dengan bentuknya ini setengah gelombang. Nah, sekarang panjangnya itu kan katanya tadi setengah meter. Berarti ini setengah meter, 0,5, ini setengah juga dikali alfa. Dikali lambda, dikali lambda. Lambdanya sama dengan berapa? 2 kali setengah. Dapatnya berapa? Dapatnya 1 meter berarti. Nah, ini pernyataan 3 berarti betul ya. Oke. Pernyataan 3 betul. Nah, kita udah dapat sebetulnya nih. Pernyataan 1 betul sama 3 betul. Kalian pilih 1 sama 3 betul itu B. Nah, tapi kita perlu cek lagi, nggak apa-apa. Yang nomor 4, cek nomor 4, frekuensi nada dasar. Nah, nada dasar itu tadi kan L sama dengan setengah lambda. Lambda itu kita bisa ganti V per F. Kalau ditanya F-nya, berarti F sama dengan setengah ini V dibagi L. Oke, setengah V-nya berapa? V-nya itu katanya berapa? 100 tadi ya. Kita dapat di poin 1 tadi itu V-nya 100. Panjangnya itu setengah. Oke, setengah.
Oke, jadinya ini setengahnya naikin ke atas jadi 200 dikali 100 dibagi 2. Hasilnya 100 Hz. Makanya dia salah. Oke, sip. Kita lanjutkan nomor 4. Di nomor 4 ini ada soal SPMB tahun 2005. Sebuah seruling memiliki kolom udara terbuka pada kedua ujungnya, memiliki nada atas kedua dengan frekuensi 1700 Hz. Kecepatan suara di udara itu 340 meter per second. Pertanyaannya panjang serulingnya berapa sentimeter? Nah, di serulingnya ini katanya pada kedua ujungnya terbuka nih. Berarti dia prinsipnya sama seperti pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka. Prinsipnya sama ya, rumusnya sama nih. Sehingga kalau kita gambar, oke, kita gambar, dia katanya ini nada atas kedua. Nah, kalau nada dasar tuh gambarnya begini. Nada dasar. Kemudian kalau kita tambahin lagi ini jadi nada atas 1, tambahin lagi gini, berarti ini baru nada atas 2, ini L-nya. Nah, berapa gelombang nih? Kita lihat ini dari puncak ke puncak berarti 1 nih. Kakak gambar di sini. Kalau dari puncak ke puncak itu 1 ditambah sama ini setengahnya tuh. Jadi 1/2 atau 3/2 lambda. Nah, lambdanya sendiri punya rumus 3/2 ini V dibagi F. Oke, sekarang mencari L-nya, kita masukin aja ya. L sama dengan berarti 3/2. Kecepatannya berapa? Kecepatannya sudah ada tuh di situ. 340, kemudian dibagi ini frekuensinya itu 1700. Oke. Kita dapat ini jadinya 3 kali 340 itu 1020 per 2 kali 1700 itu 3400. Kalian cari itu, setelah kalian hitung ini dapatnya 0,3 meter. Dia mintanya dalam senti, berarti kita kali 100, jadi ini tinggal 30 cm. Oke, berarti kita dapat nih jawabannya yang Oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 4 soal masuk PTN di bab gelombang bunyi bagian pertama. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jika belum kalian pahami bisa kalian ulang tonton video ini. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat buat persiapan belajar kalian, khususnya di mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian bisa diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.